Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Umat Islam Menyongsong Abad 21 mengatakan bahwa di antara kebangkitan yang paling manis dan paling gemilang adalah kembalinya para pemuda kepada agama untuk berperan demi memajukan umat pada saat sekarang ini. Namun, bila dilihat kondisi hari ini, banyak para pemuda kita yang ternaruh dan lenyap ketika disilaukan oleh peradaban baru dan ditipu oleh mata morgana duniawi. Sehingga tidak sulit bagi kita menemukan dekadensi moral generasi muda, merebaknya pergaulan bebas, mempertontonkan aurat tanpa ada rasa malu dengan menganggap itu adalah seni keindahan yang terlahir dari kebebasan berekspresi. Mabuk-mabukan dengan minuman keras seperti whisky, brandy, vodka, dan tidak lupa minum 2 sampai teler. Bahkan tidak sedikit generasi muda kita yang telah terjerumus ke dalam pesta sabu-sabu, heroin, morfin, dan obat terlarang lainnya. Profesor Dr. Dadan Khawarid dalam penelitiannya mengatakan bahwa 68% generasi muda kita telah tenggelam dalam penyalahgunaan nafsa. Hal ini sangat membahayakan kehidupan kita di masa akan datang. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa peran pemuda yang sebenarnya sangat penting buat kemajuan umat ke depan mulai diabaikan oleh para pemuda. Untuk itu, pemuda Islam khususnya harus disadarkan dari mimpi panjangnya agar segera menggali potensi diri dan menghiasinya dengan akhlakul karimah agar kembali mampu berperan untuk kemajuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Upaya pencegahan terhadap meluas dan berkembangnya nafsa bagi generasi muda merupakan kewajiban bagi kita semua. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan syarahan dengan judul Bahaya Nafsa bagi generasi muda. Sebagai landasan awal, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91 sebagaimana yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم العداوة والبغضاء
dengan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasi dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ayat tersebut mengisyaratkan haramnya khamar. Kita kaji lebih dalam. Innama dari segi balaghah merupakan adat lil qasdi yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi khamar betul-betul merupakan perbuatan yang paling jelek di antara perbuatan setan. Padahal kita tahu semua perbuatan setan ini jelek. Mengkonsumsi khamar ini lebih jelek di antara jeleknya perbuatan setan. Kenapa? Karena khamar bisa membuat orang mabuk dalam bentuk apapun. Apakah serbuk, cairan berupa minuman adalah sesuatu yang dapat merusak jiwa dan mental manusia yang mengkonsumsinya. Perhatikanlah, gara-gara minuman keras, badannya yang dulu gemuk jadi kurus kerempeng. Gara-gara wisap ganja, matanya yang dulu cerah menjadi sayu dan tak bergairah. Gara-gara narkoba, mentalnya yang dulu kuat menjadi lemah dan tidak berdaya. Orang yang sudah kecanduan obat-obatan terlarang tidak akan bisa berpikir lurus karena akal pikirannya telah dipengaruhi oleh obat-obatan itu. Akhirnya jadi mulai serasa terbang di angkasa layaknya Gatot Kaca, padahal ia berada di comberan ataupun di lubang sampah. Untuk itu, kita harus menjauhi minuman keras dan narkotika serta obat terlarang lainnya, sebab itu adalah perbuatan setan yang diperintahkan kepada kita untuk segera menjauhinya. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Menjauhlah dari perbuatan setan itu agar kita mendapatkan keuntungan. Kenapa dengan menjual khamar bisa mendapat keuntungan? Ayat selanjutnya menjelaskan dampak negatif mengkonsumsi khamar bagi kehidupan pemuda dan masyarakat. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sahwat At-Tabasir menjelaskan bahwa sesungguhnya setan menghendaki di antara sama manusia beriman saling membenci dan saling memusuhi dengan jalan mengkonsumsi khamar. Dengan demikian, orang yang suka menebar bibit-bibit kebencian, orang-orang yang suka mengadu domba, Memprovokasi masyarakat agar berpecah belah. bukan saja termasuk barisan orang-orang jahat, tapi termasuk barisan sahabat dekat setan yang dilaknat Di dunia wal akhirah. akibat mengkonsumsi barang-barang terlarang. Seseorang akan kehilangan kesehatan jiwa sehingga cenderung untuk membuat kerusuhan dan keonaran di tengah-tengah masyarakatnya. Emosional yang tidak terkendali akan mengakibatkan timbulnya perkelahian dan berakhir dengan pembunuhan, kerap kali mewarnai pesta mabuk-mabukan dan obat-obatan terlarang. Selain itu, orang yang sudah kecanduan obat-obatan terlarang akan semakin jauh dari Allah, enggan untuk mengingat Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Kenapa bisa seperti ini? Jawabannya adalah minum minuman keras dan obat-obatan terlarang dapat merapuhkan perisai-perisai iman dalam jiwa kita, bahkan bisa menghilangkannya. Kalau iman sudah lepas, manusia akan hidup bebas, beriman, keras, lebih ganas, seperti layaknya binatang buas. Keyakinan iman adalah satu-satunya tenaga yang mampu menghidupkan. Maka
Dengan demikian, iman memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan kita hari ini. Untuk itu, kita harus senantiasa menanamkan nilai-nilai agama kepada generasi muda kita agar tidak terjerumus dengan narkoba dan obat-obatan terlarang. Profesor Dr. Dadan Khawari mengatakan bahwa dalam sebuah penelitian ilmiah membuktikan bahwa remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius menghadapi risiko 4 kali lebih tinggi untuk terlibat penyalahgunaan narkoba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama menghiasi jiwa kita dengan keimanan dan ketakwaan. Apabila sikap ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan ini, maka Allah menjamin terciptanya kebaikan bagi kita, khususnya generasi muda dan bagi bangsa ini pada umumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Isbah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dengan keimanan yang benar. Tetapi mereka hidup di tengah masyarakat dan penguasa yang menindas, sehingga Allah kukuhkan keyakinan mereka dan Allah tambahkan bagi mereka petunjuk menuju arah yang sebaik-baiknya. Ayat ini menjelaskan bahwa menanamkan nilai-nilai keimanan dalam jiwa kita masing-masing, terlebih kepada generasi muda, merupakan hal yang sangat penting. Insya Allah, apabila generasi muda kita hari ini memiliki komitmen keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang tidak akan pernah terjadi. Akhirnya, generasi muda bangsa Indonesia mampu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, Mengobarkan semangat untuk bersatu memperjuangkan bangsa dalam mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Syekh Salman Al-Auda, salah seorang ulama terkemuka di Timur Tengah, memandang bahwa fenomena kesadaran beragama yang dimiliki oleh kaum muda muslim sebagai salah satu indikasi kebangkitan Islam abad ini. Dari uraian tersebut, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah sesuatu yang sangat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menimbulkan penyakit masyarakat dan bisa menjadikan negeri hancur berantakan. Untuk itu, wahai generasi muda, mari kita song-song masa depan kita menjadi lebih baik dengan ilmu, iman, dan amal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum